saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di program Dari Nol. Ini program baru kita, kita namai Kopi Dari Nol. Kita akan membahas banyak tema di program ini, tapi yang pasti program ini tetap saja inspiratif. Kali ini saya akan membahas tentang dunia radio. Dalam perjalanannya, dunia radio itu punya banyak sisi sejarah yang tidak bisa dilupakan di negeri ini. Mulai pra-kemerdekaan waktu Hindia Belanda, kemerdekaan, bahkan sampai era reformasi dan sampai sekarang era teknologi informasi. Banyak orang mengatakan dunia radio akan tenggelam seiring berjalannya waktu atau tenggelam oleh perkembangan media sosial. Tapi buktinya sampai saat ini radio tetap bertahan sebagaimana televisi. Nah, saya sekarang bersama dengan Mas Iwan Siswoyo. Dia adalah seorang praktisi radio. Mungkin sudah 15 tahun lebih di dunia radio. Jadi nanti akan kita berbincang tentang bagaimana perkembangan dunia radio dulu hingga kini. Kita sapa dulu Mas Iwan. Selamat siang Mas Iwan. Siang Mas Anang. Ini kesempatan yang luar biasa. Kita akan ngobrol banyak tentang dunia radio. Mungkin pertama yang ingin saya tanyakan, apa sih asiknya di dunia radio, Mas Iwan? Asiknya di dunia radio, ya banyak asiknya. Asiknya dalam artian apa ya? Kita sebagai sosok yang memang antara ada dan tiada. Antara adanya itu karena memang ada suara. Tiada itu tidak pernah terlihat. Tapi berjalannya waktu ini sudah mulai sedikit berubah. Kalau dulu radio itu hanya berimajinasi dengan suara. Terus saat ini sudah mulai muncul radio-radio yang menghadirkan visual. Tapi yang pasti dari dulu sampai saat ini mempunyai peranan penting, khususnya informasi, publikasi, mengedukasi masyarakat, dan satu lagi mungkin menghibur para pendengar gitu ya. Sejak kapan sebenarnya Mas Iwan masuk di dunia radio? Saya masuk di dunia radio itu 2005 awal. Sebagai penyiar ya? Sebagai penyiar. Kalau yang dirasakan Mas Iwan, artinya ada sekarang kan perkembangan radio begitu pesat. Ada radio streaming, ada radio. Apa sih yang sebenarnya yang berubah dari dunia radio dulu dibandingkan dengan sekarang? Banyak berubah, khususnya teknologi juga berubah. Sosok atau mungkin orang-orang yang ada di situ, announcer ataukah mungkin banyak hal ya, termasuk SDM, sumber daya manusianya juga sedikit berubah dari tahun ke tahun. Bahkan kalau kita melihat sejarah perubahan-perubahan itu kan selalu ada. Dari dulu ada frekuensi SW, terus AM, MW, terus berubah lagi ke FM. Dan akhir-akhir ini muncul juga radio-radio yang akan seperti digital dan lain sebagainya. Nah ini menjadi apa ya? Kalau kita bicara tentang SW atau MW ya, itu kan jangkauannya lebih jauh. Bahkan dulu kita mungkin masih ingat ada radio yang dari Australia bisa kita dengar di sini. BBC London. BBC gitu. London juga ada. Dan banyak juga penyiar-penyiar yang dari Indonesia yang mereka bekerja di sana gitu. Dan mempunyai ciri khas berbeda-beda juga. Tapi memang seiring berjalannya waktu, teknologi selalu menguatkan sebenarnya. Dalam artian kalau SW dulu itu noise-nya itu lebih kenceng ya, kurang jelas suara. Tapi berubah ke MB sudah mulai ada perbaikan. Cuma jangkauannya mungkin agak tambah pendek. Mungkin kita hanya bisa dengerin dari Surabaya, dari Solo, Semarang. Tapi berjalannya waktu, teknologinya bagus, suaranya tambah bagus, tambah kualitasnya bagus, itu pun jangkauannya lebih pendek lagi. Saat ini nggak bisa, FM itu teman-teman di Surabaya mungkin kita nggak bisa dengerin di sana. Tapi mungkin ada yang bisa, tapi harus menggunakan alat-alat khusus lagi. Nah ini dari segi alat.
Tapi belum lagi kalau dari segi alat yang ada di dalam, di studio misalnya, itu pun berjalannya waktu selalu berubah. Kalau mungkin di era 60-70 mungkin masih pakai piringan hitam, karena saya tidak sempat ya, karena belum lahir juga. Yeah. Itu banyak juga cerita teman-teman yang ada di senior sini menyampaikan, ya dulu ada piringan hitam, terus diputer dengan pelan-pelan menaruhnya, karena announcing skill itu cukup berat kalau di era dulu. Benar-benar seni ya? Seni, ya. Dan saya masih menjumpai sih, masih merasakan teknologi belum ada komputer itu masih menjumpai 2005 itu. Walaupun saya sudah di FM ya, frekuensi modulasi sudah di FM, cuma dari segi teknologi masih belum secanggih saat ini. Kalau saat ini sudah ada komputer, sudah ada mungkin media sosial, ataukah mungkin YouTube dan lain sebagainya. Nah itu kita masih pakai tape deck, tape yang kita di situ ada tape recorder. Ya tape recorder itu kita untuk menyiapkan kaset itu kita harus menentukan nih, oh ini menit keberapa kita akan hadirkan, dan lebih ribet kalau zaman dulu kita mau siaran itu harus menumpuk puluhan kaset, taruhlah berapa jam gitu. Kita harus paham banget tentang rundown dari sebuah acara. Jadi sangat detail, bahkan saya melihat sih kualitas dari announcer saat ini sama dulu, saya kira lebih hebat zaman dulu. Karena memang mereka sudah begitu lengkap. Ya. Mungkin ditambah skill maupun feel-nya itu ya. Ya, terutama skill sih dari penguasaan alat itu pun. Tapi era MW, SW itu berakhir tahun berapa ya? Kalau MW, AM itu setahu saya di Bojonegoro itu masuk tahun 99. 97 itu sudah ada sih, tapi memang pas peralihan. Dan setelah reformasi 98 itu baru dibuka keran untuk peralihan ini, FM ini. Dan gitu. Sekarang hampir 100% semuanya FM? Rata-rata masih FM. Ada? Ada, kemarin teman-teman yang ada di Surabaya itu punya juga masih MW ya, AM. Itu cuma berat dalam artian menghidupi dari manajemennya itu berat. Selain kos atau biaya listrik dan lain sebagainya itu besar, pendengarnya ini sudah mulai berkurang. Mungkin orang awam akan bertanya begini, dulu itu radio itu 24 jam atau karena mungkin ada keterbatasan 24 jam non-stop atau rata-rata hanya siaran berapa jam gitu? Rata-rata sih jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam. Tapi ada juga sih radio-radio besar, kota-kota besar seperti Surabaya, Gresik itu masih sudah 24 jam. Sudah 24 jam dan mereka memang punya kekuatan di situ. Kalau era AM yang paling dikenal itu apa? Kalau saya kan masih ingat El Bayu di Gresik. Kalau selain itu apa? Kalau di Bojonegoro? Kalau ada juga yang AM. Ada AM terkenal. Ada. Dulu ya RKPD itu yang saat ini Malpati. RKPD. Dan di swasta itu ada Puspajaya. Puspajaya. Di Jalan Jaksa Agung? Jaksa Agung, tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah beralih owner kayaknya. Ya. Artinya dunia radio begitu perkembangannya sangat dinamis ya. Sangat dinamis. Terkait mungkin teknologinya atau mungkin penyiar orang-orangnya. Yeah. Tapi yang selain teknologi, katakanlah kebiasaan atau habit yang hilang dari yang dulu itu apa sih bagi penyiar? Bagi penyiar ya tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal-awal dulu yang saya ketahui, kita itu memang harus benar-benar mulai dari penguatan diri kita. Artinya dulu kan teknologi untuk radio sendiri kan nggak begitu hebat. Tapi saat ini memang sudah banyak sih teknologi, baik itu software dan lain sebagainya. Jadi suara benar-benar real penyiar itu bagus ya bagus. Nggak ada
polesan-polesan gitu nggak ada ya? Ya, nggak ada konversi atau apa namanya. Jadi kita memang dulu itu dituntut terkait announcing skill itu ya, khususnya. Announcing skill itu, contoh aja ya, ini kalau saya di awal-awal tahun 2005 itu, kita itu tiap hari harus senam vokal. Pagi sore, sampai bertahun-tahun seperti itu. Dan itu pun ada teknik-teknik khusus. Dan ini yang kadang sudah mulai hilang. Penyiar-penyiar yang baru saat ini mungkin bukan saya melihat ini kekurangan mereka, tapi paling tidak ini memang harusnya tetap ada. Jadi mereka harusnya senam vokal, terus menulis naskah, skrip. Kira-kira 1 jam ini mau ngomong apa sih? Saja. Nggak asal kan gitu. Yeah. Kan terus ada pembeda juga antara media radio sama media visual sama media baca. Dalam penyampaian itu kan akan beda, karena radio itu media tutur. Yeah. Jadi ada hal-hal yang sangat membedakan. Jadi jangan sampai ketika seorang penyiar membaca berita itu plek apa yang ada di koran misalnya, atau kamu di media online. Baca tulis tapi ditutur, hanya itu saja perubahannya. Iya. Karena radio itu kan terbatas. Ada batasan telinga yang mereka itu pendengar tidak akan bisa menerima secara total, seperti angka misalnya. Misalnya pembangunan jalan ini mencapai 199 sekian, itu nggak akan nyampe itu. Pendengar pasti harusnya dibulatkan. Oh, mencapai 100 km. Iya. Nah, seperti itu. Terus cepat. Radio masih tetap yang pertama, saat ini masih cepat dan langsung. Nah, selain itu intim. Jadi radio itu intim. Seorang penyiar tidak bisa juga mereka ini berteriak, terus berbisik. Iya. Dan harus terimajinasi juga seorang penyiar itu ngobrol sama, ya seperti kita ini. Setidaknya 1 meteran ini kita ngobrol, seperti itu. Menjadi seorang akrab. teman. Iya. Menjadi kawan dan sahabat. Seorang pendengar, setiap orang akan merasakan diajak ngomong sama penyiar itu. Nah, ketika ini sudah benar-benar dapat, itu dampaknya luar biasa itu. Oke. Ya, banyak sekali yang dapat kita peroleh, tapi nanti akan kita sambung lagi, terutama apa-apa yang menarik di dunia radio. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Kopi dari Nol. Ya kawan, kita kembali di program Kopi dari Nol. Ini suguhan kami untuk mengangkat tema-tema yang bagi kami cukup menarik. Salah satunya yang kita bincang hari ini adalah tentang dunia radio. Tadi sudah diobrol tentang bagaimana sih kehidupan dunia radio, mulai teknik sampai pada skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang penyiar, ya Mas Iwan. Yeah. Sekarang saya tertarik untuk membincang bagaimana dunia radio di Bojonegoro. Kalau sekarang ada berapa sih yang masih on air, yang masih on? Ya, masih on air ada sekira 12 ya. Oh, lumayan banyak. Kalau masih. dibanding dengan daerah lain, itu kategori banyak, sedang atau kecil? Ya, misalkan dibanding Lamongan, Tuban, atau... Hampir berimbang sih. Cuma kita mungkin lebih banyak. Lebih banyak dikit. Dan kebetulan ini kan ada forumnya juga saat ini kan. Ada forum radio Bojonegoro. Nah, inilah yang mungkin kita saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dulu kalau di era 90-an, 2000-an itu mungkin antara radio kan bersaing tuh. Yeah. Bersaing dari pendapatan iklan atau mungkin positioning radio itu sendiri ke pendengar. Saat ini mungkin masih, cuma nggak begitu ekstrim seperti dulu. Karena memang kita ketahui ancaman eksternal lebih kuat. Ancaman dalam artian itu teknologi. Pengguna media sosial, pengguna media online ini menjadi sebuah hal yang memang harus diperhitungkan saat ini. Makanya kita, kalau menurut guru saya, Mas Errol Jonathan, sosok guru bagi kami,
beliau ini CEO dari Suara Surabaya menyampaikan media online saat ini tidak perlu digempur, iya, berhadapan-hadapan. Tapi kawini dia, Iya, iya. kawini untuk menguatkan kita, kayak gitu. Makanya teman-teman saat ini juga sudah mulai beralih sih. Ada tambahan bang tidak, tapi tetap ruhnya harus radio, ruhnya harus radio, dan sampai kehilangan ruhnya. Iya, iya. Terlalu enjoy di media online, nggak akhirnya lupa bahasanya radio itu punya kekuatan sendiri. Kalau di Bojonegoro pastilah ada jatuh bangunnya. Ya. Maksudnya ada yang radio itu mungkin tenggelam, lalu ada yang baru. Kalau yang sekarang, seingat Mas Iwan, ada enggak radio-radio yang dulu pernah hebat terus sekarang sudah tidak ada, dan tapi nama itu masih nempel? Yang pernah hebat, saya kira masih cukup hebat dulu itu Puspa Jaya. Puspa Jaya itu punya ciri, ketika saya kecil pun luar biasa dampak dari sosok penyiar-penyiarnya yang begitu kita kenal. Dan mungkin peralihan owner sih kami melihatnya, itu internal mereka, dan hingga akhirnya alih yang punya, akhirnya ya beda lagi, warnanya beda lagi. Selain Puspa Jaya ada lagi yang tenggelam? Yang mungkin ada 1-2, ya beberapa teman yang lain mungkin sudah merasakan agak berat dalam artian antara pembiayaan, biaya produksi, biaya ini tidak berimbang dan sebagainya. Rata-rata itu karena memang para owner mereka belum siap untuk menyiapkan putra-putrinya, keturunannya di generasi penerus kedua, ketiga. Kadang mereka ini saking enjoynya sendiri lupa anak-anaknya disekolahkan ataukah mungkin ditujukan ke bidang yang lain. Padahal mereka mempunyai radio gitu. Itu banyak sekali itu. Kalau Mas Iwan nggak pengen dirikan radio? Iya, siapa tahu. Insya Allah, satu saat insya Allah. Jadi kalau saya melihat tadi ada perkembangan, artinya jatuh bangunnya. Tapi kalau dalam di Bojonegoro, konteks khusus Bojonegoro ini, terakhir ada radio baru itu tahun berapa kira-kira? Maksud saya yang berdiri terakhir. Jadi setelah itu tidak ada radio lagi yang berdiri. 2020 ini saya dengar masih ada radio baru. Oh, artinya masih terus ada yang baru gitu ya? Tidak. Artinya banyak orang atau mungkin owner atau pengusaha masih melihat dunia radio ini masih punya peran penting. Ya. Ada beberapa orang yang mempunyai modal itu pernah juga menghubungi saya juga untuk ngobrol tentang membuat radio baru. Tapi saya juga kadang juga menyampaikan, sudah siapkah untuk di dunia yang kelihatannya luar biasa tapi berat itu. Iya. Nah itu kadang mereka yang tidak paham, karena memang kadang mereka hanya melihat radio ini loh didengar sama masyarakat, tanpa melihat dari sektor perekonomian, finansial, apakah bisa hidup atau menghidupi. Ini yang kadang mereka hanya, saya ini hobi, saya ini cinta radio, tapi nggak mikir tentang keuangan. Ini yang paling berat, manajerialnya itu. Kalau dulu itu kan banyak program-program radio itu yang ditunggu-tunggu. Mungkin kayak Sandiwara Radio, Sahur Sepuh, atau program-program anak-anak. Kalau perbandingan dengan sekarang bagaimana ya? Artinya program-program unggulan kalau sampai ditunggu-tunggu gitu, kalau sekarang ada enggak ya? Ada sih, beberapa program weekly milik teman-teman ada yang ditunggu-tunggu. Termasuk saya pribadi ini mengasuh program Rembuk Tani ya, di setiap hari Rabu di Radio Malpati, itu pun ditunggu. Ditunggu dalam artian saya bisa melihat ditunggu itu mereka sudah ada respon, terus ada WA masuk lebih awal, dan teman-teman radio yang lain juga punya program-program andalan mereka masing-masing gitu, dan itu sangat bagus. Saya kira kalau dulu kita kenal tentang Sandiwara Radio, dan itu pun kita tunggu-tunggu, bahkan sampai diulangkan, siang ada, malamnya ada lagi gitu. Itu kan ditunggu-tunggu. Nah itulah sebenarnya kekuatan radio. Ketika seorang Ferry Fadli, dia mengendarai kuda atau mungkin mengangkat kerisnya, padahal itu saya yakin waktu recording nggak sampai
ambil-ambil keris gitu ya. Iya. Nah, Tapi ini pendengar kan bisa membayangkan berimajinasi, luar biasa, Mas. iya. Berimajinasi. Dan itu luar biasa. Kita bisa ngebayangin, oh sosok Ferry Fadli, apa Arya Kamandanu itu besar. Pedang Naga Puspa itu Iya. sebesar apa gitu Iya. ya. Atau bukan waktu Empu Tong Bajil merapal ajian Iya, iya. Segoro Geni itu kan. Terpikir juga. Waktu kecil saya itu pun terpikir. Karena narator itu kan bilang, tangannya diusap dan sebagainya. Iya, Akhirnya iya. itu pun menimbulkan imajinasi dan kita itu bisa, wah, antar personal itu berbeda-beda. Dan itu luar biasa itu radio itu. Seperti itulah. Oke, kita harus rehat sejenak ya, kawan. Ada adzan, jadi kita akan sambung lagi obrolan kopi. Ya, terima kasih. Balik lagi dengan kami di Kopi dari Nol, membincang tentang dunia radio. Tadi kita nostalgia sebentar, Mas Iwan, tentang bagaimana saya juga mengalami itu ketika masih kecil, itu berada telinga paling dekat dengan radio. Dengan radio ini. Kita duduk terus mendengarkan dengan seksama, dengan khidmat. Yang kita dengarkan tentu Saur Sepuh. Ya. Jadi bagaimana Brahma Kumbara itu perang atau Naik kuda. Lalu kita waktu kecil itu sering mencoba untuk menirukan suara kuda dengan jari. Ya. Jadi ya itu kalau yang paling mirip dia yang paling hebat. Itu pernah saya alami. Kalau fenomena semacam itu kalau di dunia radio itu bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya sampai pendengar itu kayak masuk di dunia, kita berhasil di hutan. Nah, kayak gitu gimana? Nah, itulah salah satu kelebihan radio. Jadi dia akan memunculkan, namanya kalau dunia radio itu theater of mind. Jadi seorang pendengar dia akan berimajinasi apa yang dia dengar. Nah, setiap orang mempunyai perbedaan itu. Bentuk dari visualisasi mereka. Ada yang mungkin ketika mendengar itu seolah-olah misal ada di radio itu hanya gemericik air ya. Tik, tik itu pun akan benar-benar terasa banget seolah ada di gua. Terus ketika naik kuda pun seperti benar-benar naik kuda. Dan itu menariknya dan tidak tergantikan oleh media lain. Dan sampai sekarang ada radio yang masih saat ini ada beberapa teman yang masih bahkan memutar ulang seperti itu. Saur Sepuh itu benar masih ada. Karena mereka juga punya data riset di mana beberapa pendengar lama itu pun ingin nostalgia untuk menikmati itu lagi. Itu hingga akhirnya ini kan pasar lagi nih. Ya wis, akhirnya masuk di situ. Mungkin kalau saya membayangkan di dunia membaca itu ada buku karya-karyanya S.H. Mintarja itu mungkin kalau kita membaca itu seperti tidak bisa berhenti ya. Kita membayangkan bagaimana seorang bekel bertempur dengan penyamun, lalu dia berkelebat-kelebat ada di antara pohon kayak gitu. Angin berdesir. Jadi mungkin bahasanya beda. Kalau di radio lebih ke audio. Ya. Seperti itu sih. Kayaknya asik sekali ya. Kadang saya masih sesekali mendengarkan itu sih, tapi lewat YouTube. Dan itu kita nggak bisa ngebayangin, Mas, ketika tahun itu ya Esti Japsi penulis itu, terus sama teman-teman Sanggar Pratiwi itu membuat. Itu kan dengan teknologi yang masih belum secanggih seperti ini, tapi masih relevan. Ketika kita dengar, bahkan diputar ulang dengan teknologi yang lebih bagus saat ini. Dan tidak kalah. Ya. Bahkan mungkin saat ini kita mau membuat seperti itu pun agak berat. Kesulitannya. Karena S.T. Jobs sendiri pun menulisnya benar-benar luar biasa. Dengan hati. Dengan hati mungkin. Tidak dengan pensil. Oke. Kalau kita nostalgia sebentar tadi tentang, kita beralih pada pada obrolan tentang ini. Banyak nggak sih pengiklan di media radio? Kalau saya membaca, boleh saya nyontek sebentar ya. Kalau saya membaca,
di analisa atau surveinya Nielsen Media Indonesia tahun 2019 itu, kalau saya membandingkan belanja iklan radio itu mencapai 1,7 triliun secara nasional. Tapi kalau kita bandingkan dengan media cetak itu yang mencapai 22 triliun. Artinya ada perbedaan yang cukup besar antara perolehan iklan atau yang ada di radio maupun yang di media cetak. Padahal media cetak itu masih di bawah media televisi kalau perolehan iklannya. Tapi kalau di pengamatannya Mas Iwan, fenomena ini sudah berlangsung lama atau kalau di lokal Bojonegoro mungkin nanti bagaimana? Saya pernah dapatkan data itu juga, dan setiap tahunnya memang selalu turun untuk belanja ke media radio dibanding dengan media-media lain. Taruhlah media cetak sendiri. Nah, itu cenderung turun. Dan akhirnya, tapi teman-teman radio itu kan orang-orang kreatif. Tempatnya orang-orang kreatif yang mereka mempunyai basis sendiri. Ketika bicara lokal, ya udah, pasarnya di lokal. Nah, itu kan data nasional yang tidak semua radio pun dapat. Bahkan dari 10 radio anggota FRB, Forum Radio Bojonegoro pun, itu yang dapat iklan nasional mungkin hanya beberapa. Berarti kebanyakan kalau iklan lokal. Saya melihat iklan lokal itu akan mungkin bisa menghidupi radio-radio kecil, radio daerah seperti di Bojonegoro. Saya kira itu sih. Mungkin ini pertanyaan yang tapi harus tetap saya tanyakan kepada Mas Iwan. Masih menarik enggak sih dunia radio untuk sekarang ini ketika media sosial, media ada TikTok, ada apa yang orang akan mudah untuk berjejaring dengan mudah. Nah, bagaimana sebenarnya dunia radio? Kalau tanyanya ke saya orang radio pasti harus menarik. Harusnya menarik. Tapi harus ada dijelaskan. Iya, menariknya dalam artian begini. Mungkin kalau dari pengguna dari media itu sendiri, termasuk pendengar ataukah mungkin pengguna media sosial, itu kan ada rentang dari usia dan lain sebagainya, ataukah mungkin gender, atau mungkin lokasi. Ini kan sangat berpengaruh. Taruhlah Bojonegoro dengan berapa puluh persen itu ada di sekitaran hutan yang mereka tidak bisa menggunakan gadget atau mungkin tidak terjangkau dengan sinyal. Mereka tidak akan itu bisa menggunakan gadget atau teknologi informasi. Tapi dengan radio itu masih bisa ditembus. Jadi radio masih bisa ditembus. Saya kira masih mempunyai tempat tersendiri, khususnya yang mempunyai usia-usia mungkin generasi yang lebih lama ya. Ya, tapi kalau mungkin generasi Z, X, yang milenial itu mungkin agak-agak berat saat ini. Yang saya rasakan agak-agak berat. Tapi kan radio juga mulai masuk di dunia itu. Dunia digital itu. Tapi berjalannya waktu, ketika muncul teknologi, saat ini pun lagi ramai podcast. Seperti kita yang saat ini podcast. Dan ini sebenarnya dunia radio. Dunia radio dan dunia yang kita obrolin secara intim banget, kita berdua dan kita lebih akrab dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya dunia radio, makanya broadcaster lah sini. Seperti itulah. Saya kira kok masih ada lah kekuatan radio itu. Cuma bagaimana kita mengkreasikan. Artinya radio itu tidak akan pernah hilang, tapi ada banyak tantangan di sana. Gitu. Ada banyak tantangan. Yang pasti berkolaborasi lah. Mungkin seperti media cetak itu ya. Artinya media cetak itu tidak akan langsung hilang, tapi dia banyak tantangan-tantangan di situ. Bagaimana untuk mengelola kualitas tulisan dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya membayangkan di dunia radio akan tantangannya tidak jauh berbeda dengan. Ya, bisa seperti itu. Dan sebenarnya dari biaya produksi untuk radio sama cetak kan lebih mahal cetak. Oh gitu ya. Kalau cetak kan harus taruhlah beli bahan kertas dan lain sebagainya. Tapi kalau radio itu kan nggak sampai segitunya. Kalau kembali ke radio lokal di Bojonegoro, sebenarnya kalau ada enggak ciri-ciri khusus misalkan yang membedakan radio lokal Bojonegoro dengan Ngawi atau dengan itu ada enggak? Kalau antar daerah di sekitar hampir mirip sih. Saya melihat.
Dan beda mungkin dengan daerah-daerah lebih besar ya, kota-kota besar seperti Surabaya, ataukah mungkin Jogja, ataukah mungkin Bandung gitu. Nah, kalau di kota-kota besar itu kan mereka benar-benar fokus targetnya siapa, segmentasinya apa. Segmented gitu ya. Nah, jadi kalau radio dangdut nih ini, radio keroncong nih ini, oldies ini. Kalau Bojonegoro rata-rata enggak. Makanya kadang saya juga dapat kritikan dari teman-teman dari luar kota. Kok aneh ya radio-radio daerah itu kok tidak segmentasi seperti supermarket gitu. Semua mau diambil, dilayani gitu. Iya. Hingga akhirnya mereka nggak punya ruh, nggak punya ini loh identitasmu. Saya sering disampaikan itu. Cuma ketika kita seperti saya ini kan hanya seorang praktisi, ya mungkin manajer seperti itu, tidak bisa ketika seorang owner itu yang mempunyai kebijakan kuat, kadang mungkin agak berat untuk meyakinkan itu. Karena kan banyak pertimbangan mungkin ya. Betul. Karena itu kan sebenarnya seperti gambling ya. Masuk misalkan satu keroncong saja, otomatis harus menghilangkan pendengar-pendengar lain yang mungkin sudah lama mendengarkan radio itu. Betul. Tapi rata-rata kalau semua daerah begitu atau itu hanya di Bojonegoro? Kalau daerah-daerah kecil rata-rata seperti itu ya. Tapi secara tidak langsung, saya ke kota besar pun ada juga mereka yang mulai kebingungan. Enak ya kayak radio daerah, dapat kemana-mana ini. Taruhlah iklan gitu mas. Taruhlah iklan. Kalau segmentasinya menengah ke bawah, fokus. Terus kalau misalnya segmennya ke atas ya udah, target market pendengar pun sudah terbaca. Misalnya, ini pengiklan nih supermarket nih, berarti targetnya orang-orang kota yang ada di sekitaran kota. Enak, meng-create-nya enak. Dan nggak mungkin dia akan mempromosikan pasar gitu. Iya. Pasar-pasar tradisional, karena target market dari pendengarnya ini kan di itu kota misalnya. Dan itu menarik sebenarnya. Nah, tidak semua radio itu paham dan mau melihat riset ke sana. Itu sih. Tapi kan sekarang juga banyak bermunculan radio komunitas. Ya. Sebenarnya radio komunitas itu ada enggak sih yang dikelola secara profesional? Maksudnya kalau image kita atau image saya orang awam, radio komunitas itu ya radio untuk sekedar proses belajar atau menyiarkan kegiatan-kegiatan sebuah komunitas. Ya. Idealnya seperti itu. Ada sih radio-radio komunitas yang mereka mempunyai nilai lebih ya. Seperti di Surabaya itu kan ada radio tani itu, Konco Tani atau apa, itu kan sempat jadi trending ya. Trending dalam artian sebuah radio komunitas bisa kok menghidupi komunitasnya. Dan kadang ada banyak yang orang kadang pengen buat radio komunitas tapi dikomersilkan. Ini yang salah kaprah. Karena ada batasan komunitas dan tidak boleh menerima iklan seperti itu radio komunitas. Dan ada pula jarak jangkauan dari pancaran itu kan ada batasan. Kalau radio komunitas itu 3 kilo. Nah, banyak di antara radio-radio daerah yang mereka ini kadang tergelitik juga, saya punya izin, harusnya juga luas nih. Padahal itu sudah ada aturan dari KPID, dari Balai Monitoring. Itu efeknya apa sih? Misalkan akan mengganggu gelombang frekuensi lain atau apa? Kalau misalkan radio komunitas itu dipancarkan lebih kuat. Ya, maksudnya tidak sesuai dengan rule-nya. Harusnya misalkan segini aja, terus dia itu akan mengganggu frekuensi lain atau? Ada rentang khusus, posisi dari frekuensi itu memang sudah ditentukan. Radio-radio komunitas itu kan di atas, posisinya di paling ujung, 107, sekian ke atas. Nah, radio-radio komersial itu dari bawah sampai 107,0 itu. Nah, disinilah ada aturan itu, dan ketika space mereka kecil, taruhlah Bojonegoro ada, terus Sumberjo ada, ini kan masih bisa nih. Tapi kalau sudah Sumberjo ada, Kapas ada, besar-besaran akhirnya kan nggak nyampe semua. Oh gitu, iya. Karena komunitas itu kan lingkupnya hanya 3 km. Jadi anggota komunitas itu harusnya hanya 3 km. Dan komunitas itu kan ada aturan yang memang dari pengajuan izin misalnya, dia harus mempunyai 250 anggota.
250 KTP misalnya. Ya targetnya hanya itu. Iya, iya. Nah, bagaimana mereka hidup kalau tidak bisa nerima iklan? Ya mereka hidup dari anggota. Dari iuran. Dari iuran. Kegiatan-kegiatan. Ya. Nah, ini menarik kalau kita ngobrolin dari teman-teman radio di Jakarta ya. Itu kan banyak juga radio-radio komunitas. Tapi banyak. Harusnya ini yang ditangkap. Jadi radionya banyak tapi satu komunitas sebenarnya. Oh. Ini menarik Iya, sebenarnya. iya. Dan tentu pengelolaannya juga secara profesional ya. Maksudnya Harus profesional. Program itu dikelola dengan serius. Iya. Dan jam tayangnya mungkin Ada aturan sih memang. S3P3S itu atau ya dari KPID itu ada aturan yang memang mengharuskan harus berapa minimal. persen sih tentang kebudayaan, berapa Iya, persen iya. tentang edukasi ke masyarakat. Itu sudah ada aturan semuanya. Ya, itu sih. Ya, oke, menarik sekali kawan. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Kalau saya melihat mungkin nanti dibetulkan di daerah itu mulai minim radio yang fokus di news daerah khususnya. Katakanlah kalau di Surabaya itu ada Suara Surabaya yang orang mungkin akan tergelitik untuk kalau pengguna jalan raya selalu yang di on kan adalah Suara Surabaya. Ya. Karena situ informasi dari warga, dari masyarakat. Kalau di daerah kenapa itu tidak bisa diwujudkan gitu. Iya. Saya kebetulan sekira berapa tahun ya, mungkin 12 tahun di radio swasta, dan saya di Suara Bojonegoro Indah SBI itu swasta. Saya pun berjaringan sama Suara Surabaya, makanya saya banyak menimba ilmu di sana. Memang agak berat kalau misalnya mengamati, mentiru, bahkan mewujudkan di sebuah kota kecil seperti Bojonegoro, karena memang nggak ada macet dan sebagainya. Lagi-lagi kalau ingin buat radio memang harusnya kita harus mengetahui sih keinginan dan kebutuhan pendengar itu. Iya, iya. Berarti berawal dari kebutuhan masyarakat. Betul. Kalau orang Bojonegoro kan belum ada macet. Kalau malah dikasih gitu malah nggak akan menarik. Iya, iya. Dan akan cenderung akan cenderung turun, ratingnya akan turun. Tapi akan tetap menarik kalau kita tetap memberikan tetap informasi tentang yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Kalau masyarakat Bojonegoro mayoritas petani. Ya wes. Kita ngobrol tentang pertanian. Iya, iya. Mungkin tentang harga pasar, terus peluang-peluang, menanam apa enaknya. Inovasi-inovasi. Iya, seperti itu. Nah, itu yang agak berat. Tapi ada juga kok teman-teman yang hampir mirip gitu, seperti di Kediri gitu. Ada yang berhasil, tapi mungkin Kediri udah ya hampir mirip lah, macet ya, ada beberapa macet. Karena dia jalur selatannya. Ya, Bojonegoro ini kan jalur alternatif. Lokasinya, tapi semoga lah ke depan bisa menjadi jalan yang ramai antar kabupaten, antar provinsi. Kalau bocoran nih, terakhir lagi. Kalau iklan di Bojonegoro yang menghidupi kebanyakan apa ya? Kalau saya membaca, kalau di nasional itu kan banyak perawatan wajah, iklan layanan online. Kalau di radio Bojonegoro, dihidupi pengiklan apa? Saya sudah 3 tahun tidak di radio swasta, tapi saya masih paham karena mereka masih banyak teman-teman saya di sana. Rata-rata sih obat. Ini jadi tantangan ketika radio kok menghadirkan iklan tentang obat-obatan, tentang jamu gitu ya. Obat tradisional, obat alternatif. Entah tradisional ataukah mungkin bentuknya tetes ataukah bentuknya alternatif. Itu menjadi sebuah catatan, karena kemarin saya juga sempat ngobrol sama teman-teman dari dinas kesehatan misalnya. Mereka pun merasa kok aneh ya, radio kok nggak malah ini lebih maju dan lain sebagainya. Ya, kami sih melihat ceruk iklan di sana gitu. Iya, iya. Tidak bisa dipungkiri ketika teman-teman radio, media radio ini mereka berat untuk produksi, ya iklan apapun akan diterima. Hukum ekonomi lah ya. Hukum iya. Dan ini harusnya ke depan sih mulai difikirkan. Karena memang pendengar radio masih besar. Iya, iya. Kalau mau riset silahkan sih. Saya masih percaya kalau Bojonegoro masih tinggi radio. Karena itu tadi kita dibentang sebuah
daerah yang mayoritas hutan atau mungkin pertanian dan sebagainya. Saya kira kok itu. Dan tantangan terbaru ya ini radio jamu ini. Karena saya melihat sendiri ada beberapa frekuensi yang itu tidak bernama. Dan itu ada iklannya. Itu ada iklannya. Jamu. Dan pancarannya luas. Nah, ini kalau sampai dibiarkan, kasihan teman-teman yang sudah mempunyai izin, mereka berbayar tiap tahun, bayar ke pajak, bayar ke negara, kasihan. Kalah dengan yang ilegal. Karena saya juga tahu juga, Mas, ada investor-investor yang mereka memang di dunia perjamuan itu, dunia jamu itu, mereka ini berani bayar slot yang lebih besar. Jadi block time gitu. Jadi 1 jam berapa juta selama berapa bulan gitu. Itu ada teman-teman di dunia industri radio seperti itu di daerah. Oke. Ini mungkin menjadi tantangan bagi radio dan mungkin juga bagi para peneliti sebenarnya. Jadi ini menjadi tema penelitian yang menarik tentang bagaimana radio itu hidup terutama di daerah. Kalau di kota besar mungkin dia jaringannya lebih gede, tapi kalau di daerah ini menjadi objek penelitian yang itu bisa nanti menjadi masukan untuk berbagai pihak, radio sendiri, mungkin pemerintah atau yang lainnya. Sangat menarik sepertinya kita dunia radio. Seperti tidak akan pernah selesai kita membincang radio. Mungkin kita ngopi dulu aja. Boleh. Sembari kita akan menutup sesi ini. Ya, terima kasih kawan. Ini adalah obrolan yang cukup menarik tentang dunia radio, bagaimana radio itu berkiprah mulai tahun 80-an sampai era sekarang di era teknologi informasi bukan bersaing ya, ada media lain, media sosial. Cukup dari saya. Terima kasih sebesar-besarnya Mas Iwan untuk sharing tentang dunia radio. Kita akan berbincang di lain waktu dengan tema yang lain tentunya. Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.